logika begini ya, kalau kepalanya mendarat duluan atau kampih duluan itu luar biasa. Itu akan terjadi fenomena mengeruk, meminta tetadahan. Oh, meminta tetadahan. Salam jumpa pemirsa, Anda masih bersama Lenterai TV. Pemirsa, seekor ikan hiu tutul yang terdampar di pesisir pantai Tegal Besar, Desa Negari, Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali, pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 WITA akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Ketika ditemukan warga di pantai, kondisi ikan sepanjang sekitar 3 meter itu memang sudah terlihat dalam kondisi lemas. Puluhan orang kemudian berupaya mendorong hiu tutul agar masuk kembali ke laut supaya bisa terselamatkan. Sayangnya, upaya ini gagal dikarenakan kondisi hiu terlihat sudah terlalu lemah. Akhirnya pada Sabtu 8 Mei 2021, hiu tutul kemudian dikuburkan petugas berwajib bersama masyarakat setempat. Ritual penguburan bertempat di pantai Tegal Besar. Lantas, pertanda apakah dengan terdamparnya hiu tutul ini di pantai Tegal Besar? Apakah membawa firasat ganjil tentang suatu kejadian yang bakal terjadi di Pulau Dewata? Ataukah ada pertanda baik bagi negeri ini? Simak wawancara Lenterai TV bersama Jero Mangku Murje atau yang dikenal dengan nama Jero Mangku Minyak yang berasal dari Desa Gegelang, Manggis, Karangasem. Selamat berjumpa kembali pemirsa dengan Lenterai TV. Kali ini kita mencoba mengupas mendaratnya atau orang Bali bilang kampihnya atau menepinya seekor ikan yang oleh masyarakat setempat disebut hiu tutul. Ikan hiu yang totol-totol. Hiu tutul ini telah kampih atau telah mendarat atau telah menepi di pantai Tegal Besar. Di pantai Tegal Besar, Kabupaten Klungkung. Itu terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, sehubungan dengan itu, ada tanda-tanda apakah ini? Seperti begini, berdasarkan beberapa literatur dan beberapa petatah pendidik orang tua kami di bumi Dewata, apabila ada ulam, artinya ulam itu artinya ikan, apabila ada ulam agung, atau ya ada juga menyebut ulam ageng, itu kampih atau itu mendarat tanpa sebab yang jelas, itu merupakan ciri-ciri atau ada sesuatu tanda-tanda akan terjadi apa di pulau ini. Mudah-mudahan itu membawa kebaikan. Itu harapan kami semua, juga harapan kita semua barangkali. Nah, untuk lebih jelasnya, kebetulan kami hari ini didampingi oleh seorang tokoh spiritual yang tidak asing lagi, yaitu Jero Mangku Murje. Swastiastu, Jero Mangku Murje. Iya, swastiastu. Swastiastu, inggih. Selamat datang di studio kecil kami di Lenterai TV. Iya. Ya, Kenten Jero Mangku. Iya.
Jero Mangku Murjo ini juga sangat populer di kalangan para pemerhati spiritual dengan sebutan Jero Mangku Minyak. Nah, inilah luar biasanya beliau. Nah, untuk itu, baik Jero, kita mau tanyakan ini seperti yang saya katakan tadi, ada ikan yang kampih, ada ikan yang mendarat tanpa sebab yang jelas. Nah, barangkali ini petunjuk apa menurut Jero? Silakan Jero. Iya. Iki sedurunge swastiastu dumun katur. Domugi sehat sinarang sami ngelantur mangda sehat nggih. Nggih. Tuh, Jero. Nggih. Kemungkinan kanggang niki gado-gado niki. Nggih. Kenten. Kemungkinan niki kalau memang tiang cermati nggih. Tiang mungkin sudah dulu berjalan apalah kenten. Ternyata di sini yang dilupakan sama khususnya masyarakat Bali. Inggih, khususnya masyarakat Bali itu. Bali Hindu. Inggih, Bali Hindu khususnya ya. Inggih. Pemargin Sugro Pekulun leluhur ya. Pemargin leluhur itu dilupakan sekali sama yang nalar medue semeton gitu. Karena dulu berpedoman kepada leluhur alam khususnya. Makanya ajaran di Hindu bilang angka sepertiwi itu atas bawah itu itu yang menyuburkan kemakmuran kita semua. Nah, untuk fenomena biarlah melenceng untuk fenomena ini kalau yang lihat menurut juga ini kalau ulam agungnya ini muncul ke permukaan atau ke darat atau menepi jadi kepalanya muncul duluan. Oh, jadi kalau kepalanya muncul duluan, berbeda dengan berbeda juga. Ada gininya, apa namanya itu? Ada maknanya, artinya. Iya, benar Pak. Maknanya juga ada. Terus kalau menyamping, menyamping. Juga. Oh, menyamping ya. Ini alur, maaf misalnya ya. Ini pantai. Ya benar. Ini pantai. Ikan itu datangnya seperti begini. Nah, itu menyamping. Menyamping. Ya. Terus ada ekornya juga. Oh, ada ekornya yang mendarat duluan. Gitu, Pak. Jadi ada tiga jenis ya. Pertama, kalau ikan itu mendarat dengan kepala, kedua dengan menyamping, ketiga dengan ekor mendarat duluan. Benar. Itu masing-masing punya ciri dan punya arti tersendiri. Benar. Nah, coba makin Jero, kalau misalnya mendarat dengan kepala. Nah, kepala katakanlah dia telonong gitu. Kayak kapal mau mendarat gitu. Niko begini ya, kalau kepalanya mendarat duluan atau kampih duluan itu luar biasa. Itu akan terjadi fenomena mengeruk, meminta tetadahan. Oh, meminta tetadahan. Ya, intinya ya itu kepercayaan saya ya, maaf tuh. Entah itu terbukti atau gimana. Iya. Nah, jadi pandangan spiritual ya. Untuk tetadahan ya. Kalau misalnya sekarang menyamping, badannya yang mendarat bersama-sama ke pinggir, bagaimana? Nah, itu melindungi, Pak. Melindungi, dia akan memagari kita semua yang ada di darat. Kalau menyamping itu memagari? Memagari, Pak. Mudah-mudahan ini yang terjadi. Ya, astungkara domugia itu yang terjadi. Nah, kalau sekarang dengan ekornya, katakanlah mundur itu seperti mobil ngatret gitu. Mobil ngatret itu, jadi istilahnya begini, itu juga jelek. Karena pedoman yang bisa melindungi, kalau berbuat baik sekarang itu kan susah. Ya susah, benar Pak ya? Betul, sangat susah. Sangat susah sekali. Dan untuk jujur saja udah sulit. Benar sekali. Jadi kalau ekornya ini ngedengin. Oh, ngedengin. Ya jangan-jangan salah. Dulu ada saya dengar dan lihat atau baca atau lihat di apa namanya itu Pak, di sosmed apa itu di FB gitu. Di sosial media. Tenggelamnya ada banyak lah. Yang di timurnya Kelungkung ya? Kelungkung itu. Betul ya. Mungkin itu sudah ada kaitannya. Ada kaitannya ya. Oh, jadi kalau ekornya duluan mendarat, itu artinya ngedengin. Ngedengin menarik sesuatu. Menarik sesuatu yang ada di darat. Yang ada di darat ya. Istilahnya begini, mai. Oh ya, yang menarik sesuatu yang ada di darat. Sebagai contoh ya, tidak sedikit orang kemarin ini tenggelam di laut. Kemarin di Mimbe 3 orang tenggelam di laut, pemancing yang terseret ombak.
sampai saat ini belum ditemukan. Iya. Demikian juga yang di Tukar Pedanu. Tukar Pedanu kan muaranya di laut juga. Laut juga. Barangkali begitu ya Jero ya. Ya. Kayak gitu ngedengin. Apa ngedengin itu yang telah lalu atau yang akan datang setelah hari ini gitu misalnya Jero? Kalau itu terjadi, tiang mungkin tidak itu terjadi karena sudah ngalapin. Sudah ngalapin isinya sudah ada terjadi korban kan. Mungkin itu, mungkin kalau saya punya pandangan spiritual ya, itu menyamping kayaknya nih. Oh ini menyamping. Ini menyamping ya. Oh ini menyamping. Jadi kemungkinan kalau cuman kami tidak punya saksi mata ya atas kejadian itu. Iya. Kebanyakan masyarakat atau warga di sekitar Pantai Tegal Besar, Banjarangkan, Kelungkung itu melihat bahwa ulam agung itu sudah kampe. Jadi tidak tahu persis apakah itu kampe atau mendarat kepalanya dulu, ekornya dulu atau menyamping. Pandangan spiritual Jero menyamping ya? Ya, menyamping. Sukses atur nuhun. Oke, sarang-sarang. Iya. Kira ngasih sarang-sarang. Kira ngasih Nah, selain petunjuk seperti itu, seperti apa lagi kira-kira? Nah, misalnya begini Jero. Ya. Apakah ada nggak kaitannya? Kan belum lama ini juga ya. Belum lama ini juga. Sebuah kapal KRI ya. Kapal Republik Indonesia. Jadi kapal perang. Dalam hal ini kapal selam ya. Milik kita dengan 53 awaknya itu tenggelam di utara Pulau Dewata, di utara Bali ya. Ya terakhir menurut pejabat yang berwenang kapal itu dikatakan tenggelam dan buktinya sampai saat ini tidak muncul, artinya tenggelam betulan kan. Apakah ada petunjuk nggak bahwa kapal itu akan bisa ditemukan, akan bisa diangkat, akan juga orang-orang yang ada di dalamnya, para suhada ya, para pahlawan yang gugur itu, apa mungkin bisa ditemukan atau bagaimana menurut Jero? Sebelumnya saya tuh memanjatkan doa, semoga para pahlawan kita yang telah gugur itu diterima di sisinya beliau. Karena mungkin saya lihat ya, kalau yang cermati dengan spiritual ini ya Pak ya, itu kodo sudah kelihatan. Jadi kodonya apa? Kalau mungkin kalau 4 tambah 2 itu kan 6. 6 itu coba Bapak, 6 ganjil apa? Genap. Ya. 50 berapa Bapak bilang tadi? 53. Kalau tidak salah itu ya. Berapa Pak jumlahnya? 53 jumlahnya berapa? Kalau ditambahin itu 5 tambah 3 berapa? Ganjil. 0 jangan disebut. Ganjil. Nah, ganjil genap. Ya kan? Ganjil genap namanya itu ya. Ganjil genap. Jadi 50 genap, 53 genap, 3 ganjil. 3 ganjil. Kalau dijumlahkan menjadi 53 ganjil juga kan. Nah, 5 tambah 3 ke 8. 8. Genap. Oh, 5 tambah 3 artinya ya? Iya, 5 tambah 3 kalau kosong mana kan tidak ada isi. Oh, kosong tidak ada. Windu dia. Jadi genap juga ya? Oh, iya. Tidak ada arti, semua kembali ke kosong kan? Berisi kembali ke kosong, genap kembali ke kosong. Betul. Iya itu. Ya, kalau pandangan saya, menurut pandangan saya, itu semua akan terungkap. Akan terungkap ya? Akan terungkap. Akan terungkap apanya gitu? Iya, barangkali itu. Akan terungkap apanya, Mangku? Betul itu. Akan terungkap apanya. Jadi begini Pak, mudah-mudahan ya astungkara semua para pendekun spiritual harus betul-betul berdoa, memagari semua yang ada khususnya di Bali, khususnya di Nusantara. Biar dipagari dengan jalan apa? Mari kita melebihkan sujudnya kepada Sang Pencipta. Ya, jangan mikirkan itu, maaf saya kurang tahu itu katanya tualah kapalnya apalah. Boleh menilai, tapi kalau tidak layaknya pasti
yang lebih tahu nggak boleh bergerak kan gitu. Iya. Nah, jadi gini Pak, kemungkinan Pak akan diketemukan. Mungkin sekarang tanggal berapa? Idul Fitrinya tanggal berapa sekarang? Idul Fitrinya kalau tidak salah tanggal 13 ya? 13. Tanggal 13 kalau nggak salah ya. Iya, tanggal 13. Iya, ya, tanggal 13. 13 bulan ini. Bulan ini. 13, bulan 6. 13. Bulan 6 Mei. Bulan 6 bulan 3 bulan 6 tanggal 3 di sana ada titik terang. Kapal itu. Tanggal 3? Tanggal 3 bulan 6. 3 bulan 6. Iya. Ada titik terang ya? Ada titik terang. Iya, iya. Oh, jadi tinggal berapa pekan lagi ya? Saya nak mau bahas lagi itu. Masalahnya mungkin ada yang sesepuh lebih tinggi. Iya. Nanti takutnya gimana? Saya bukan takut selama saya masih di jalan beliau, di jalan lurus. Iya. Ya mudah-mudahan kalau Jawa bilang insya Allah. Insya Allah ya. Jadi tanggal 3 Juni ya. Iya, iya. Bulan 6. Ya. Bulan 6 Juni betul. Iya, jadi tanggal 3 Juni. Ini bulan berapa, Pak? Ini bulan 5, Pak. Bulan 5. Mei, Maklum ya. saya pernah ngebitin kalender. Iya, betul. Kalau Jero kan beda dengan kami ya. Ya, beda bacaannya. Kalau bacaan Jero, Jaya yang nggak bisa baca. Hurufnya begitu melingkar. Seperti itu, Jero. Nah, begini, Jero. Ya, Pak. Ini kan bagi kami ya, Jero. Oke. Orang Hindu Bali. Itu segala sesuatu juga dikaitkan dengan hari. Oke. Mengingat kemarin ya, hiu tutul itu ada ulam ageng atau ulam agung yang tutul berupa hiu. Ukuran cukup besar, ya kurang lebih ada 3-4 meter panjangnya. Itu kampe, ya, muncul di darat pada hari Jumat yang orang Bali bilang Sukrepon Medangsia. Sukrepon Medangsia Jero. Nah, ini apa ada katakanlah dalam tanda kutip bahasa sendiri, Pak, untuk hari ini Ki? Iya, kalau 9 sih pengidar Buano ya. Kita ya, itu pengidar Buano. Oh, 9 pengidar Buano. Itu udah jangkap, udah tutup. Makanya saya bilang pasti kampenya ini melindungi kita. Karena apa? Mungkin ada kaitannya. Ibaratnya saya bilang dari pertama, jangan tinggalkan yang namanya guru alam gitu. Karena semua kita bersumber dari alam. Ya, kalau khususnya Hindu ya. Semua bersumber dari alam. Dari alam kita dapat kembali ke alam. Jadi mungkin tuh secara apa ya? Secara pandangan seperti spiritual saya. Jadi beliau yang penguasa alam laut khususnya sudah meminta terjadinya apa-apa gitu, tenggelam apa gitu. Jadi ini dikasih kode dia. Alam laut udah menerima, sekarang alam darat dikasih wahyu. Kita suksemayang aja dah. Intinya suksema majang, khususnya majang ring semeton saat dekat-dekat dari ke giring napi mulat serira, introspeksi diri, jangan terus mengejar yang enggak lah. Jangan yang enggak, kita hasti bakti maupun apa cenik bakti ini masih katur, ageng bakti ini luar katur. Entar maksudnya mangda becik napi wastan ini ke makanya yang anaknya ngenikang nih ke belen untuk belen ya. Sada radio nih ke stereo. stereo gitu biar belen. Jangan harta aja dikejar. Oh, jangan harta aja. Sumber harta itu dari mana itu? Pokoknya kayak contohnya saya juga mempunyai keluarga, ditelepon aja sembahyang gini, waktu lah gini nggak dikasih apa, jangan gitulah. Tetap punya kenten, tuangkanlah. Biar enggak waktu yang mengikat kita. Ampura agak melenceng nih, ngawur. Ini udah memberikan apa istilahnya? Ini kan kita berupaya mencari jalan terang dari suatu fenomena, kan kita apa namanya, maksud awalnya ya, maksud yang kita inginkan, hubungan adanya
ciri-ciri alam seperti ini, Ulam Agung Kampe, supaya penafsiran di masyarakat itu tidak menjadi bermacam-macam ya. Seperti begini juga Jero, terkait dengan kehadiran ulam ini. Banyak juga warga ya, jadi artinya adalah warga ya, sejumlah warga itu yang menafsirkan apakah ini kaitannya dengan ramalan BMKG. Kan BMKG sempat menyampaikan suatu ramalan bahwa masyarakat diminta waspada terhadap kemungkinan timbulnya bencana yang diakibatkan oleh alam. Antara lain ya seperti katanya di daratan Jawa dan Bali ini ya, yang konon adalah letaknya pada patahan aktif ya, itu kemungkinan akan timbul bencana besar seperti tsunami, katanya ya bisa sampai 8 meter ya, itu artinya ramalan ya. Tapi saya sependapat dengan Mangku, mudah-mudahan kalau toh itu akan terjadi kan kita sudah ada benteng ini. Apakah itu Mangku yang dengan ikan datangnya? Ya, makanya tiang tekankan kiring mulat sarira sesama dulu biar gimana nih, tapi wastan ini ke betul-betul tingkatkan serada bakti sesama. Serada bakti majang ring tinggi leluhur kawita, majang ring bedara pranamya gitu. Mangda keluar medal kepaice vibrasi atau aura yang bagus. Yang bagus ini. Nika makanya mangda napi nah. Yen cara mangkine niki kadi wonten fenomena asapunika. Nah, yen nikang bapak nika ramalan napi Pak BMKG. BMKG ya. Karena selama ini orang-orang yang pintar itu meramar pasti akan terjadi. Tapi dengan memagarin mudah-mudahan terjadi fenomena ini, kampusnya Napi Ulam Agung ini mira ke Cina, pindah ke Cina, iraga di Bali niki sampun di Cina pekelep. Sampun di Cina pekelep. Pertanda. Astung karo dumugi cen pelindungan. Pelindungan cen sarang itu khususnya pekelep. Ini bicara pekelep nggih. Mungkin ini agak keluar dari tema sentral. Tapi masih kaitannya dengan Ulam Agung. Apa ada kaitannya nggak Jero niki? Mumpung niki pembaca, pendengar, penonton supaya ada sedikit gambaran kan. Belakangan ini kita cukup dilanda kekhawatiran hubungan pandemi COVID-19 itu sudah artinya sudah muncul hal baru ya. Udah muncul varian baru. Jadi artinya sudah, katakanlah kalau misalnya dari perkawinan itu udah keluar anak yang lain. Bukan anak janda ini, bukan anak haram. Jadi sudah ada varian baru. 2 jenis varian baru yang berasal dari negeri seberang sana ya, kita kurang tahu persis itu ya. Itu sudah masuk ke Bali. Bahkan 1 orang dinyatakan meninggal dunia dan 1 orang lagi berhasil sembuh sehubungan sudah tervaksinasi kan seperti itu Jero. Nah, dengan adanya Ulam Agung ini apakah mungkin COVID ini bisa sirna? Harapan kami seperti itu Jero. Bisa sirna dari Bali. Astung karo Inggih, yang penting ikuti ya tadi mungkin himbauan anjuran pemerintah model uluning krama dan gentang tadi sesang ampun tenuning lah model pemimpin daerah apa anjurannya model ikutilah anjurannya beliau. Jangan bandel. Kasihan juga bapak-bapak yang di atas berpikirnya luar biasa gimana. Sebab pelih ya. Ya, yang penting ngetang manteng.
ampunang lepasokan pemargin leluhur manten nasi cering leluhur yang sampun ya ambil doros menikah mantap. Khususnya tiang itu sendiri ya apa ya mungkin bertentangan gitu. Saya tetap ikutin kalau di luar pakai protokol kesehatan apapun, tapi kalau tiang punya prinsip tiang masih selama ngiringang itu sesunan Sugro Pekulon Betara mungkin itulah mengayomi dewet yang sapuniki astong karo yang penting sehat sarang sami gitu. Kadang-kadang kau bertolak belakang ya bicaranya. Kadang begini kadang begitu gitu. Ampuro agak melenceng niki yang sudah pusing sekali niki. Karena banyaknya ini ya pusing sekali kan memang belakangan ini betul siapapun agak sedikit pusing terutama juga masalah tekanan ekonomi dia sebagai daerah pariwisata terbenten Pelancong semuanya jadi serba pusing. Amunike barangkali jero suksema yang manten iki sampai jumpa di lain kesempatan suksema semoga ini menjadi apa semoga ini menjadi pedoman patokan untuk kita bersama-sama demikian jero dan semoga juga pulau kita ini selamat dengan adanya kita nalar suksema banget niki Bapak sampun napi nunas incina nunas pertimbangan berarti napi tanun inggih kenten nalar suksema banget kirang langkung atur titiang nunas pengampura majang ring semeton sarang sami terutama penekun spiritual giring sarang-sarang ajegang mengde medal ne madan asih sarang sami santi ring angge santi ring kayun nggih suksema Bapak nggih suksema. Pemirsa demikian tadi bincang kami dengan Jero Mangku Murje alias Jero Mangku Minyak. Barangkali dengan ini kami ingin memberikan sedikit gambaran walaupun tidak lengkap tentang fenomena munculnya atau terdamparnya ikan hiu tutul di pantai Tegal Besar, Kabupaten Kelungkung pada hari Jumat 7 Mei lalu. Demikian, terima kasih. Untuk akhir kata kami sampaikan para musanti. Om Santi Santi Santi. Demikian pemirsa, tayangan tentang pertanda di balik terdamparnya hiu tutul di wilayah Kelungkung, Bali. Semoga pertanda baiklah yang akan menaungi kita semua. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai jumpa pada tayangan Lenterai TV selanjutnya.